Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini selamat hari Minggu ya buat teman-teman sekalian. Seperti biasa, hari Minggu adalah jadwalnya saya untuk upload altcoin lagi. Kemarin sudah saya upload ya untuk Bitcoin dan juga XRP, Bitcoin dan juga STRK, berikut juga Bitcoin dengan Zilliqa ya, Celestia, Ondo dan ICP juga udah. Kemudian kemarin juga sudah kita lakukan live streaming. Jadi seperti biasa jangan lupa di like ya. Untuk live streamingnya kalau tembus 100 like kita akan live streaming di minggu depan, berarti udah masuk tahun baru guys ya. Nanti seperti biasa ada sesi penjelasan secara makro dulu, kemudian ada sesi tanya jawab, baru terakhir itu di sesi request altcoin outlook teman-teman ya. Jadi caranya gampang, cuman tinggal like aja. Oke. Jadi kita lihat dulu ya, karena memang sekarang ini udah di tanggal 29 ya guys. 29, 30, 31, sisa 2 hari lagi nih ya sampai kita akan menyambut 2025. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow ya, per 27 Desember ini terakhir kali outflow lagi. Cuman dari segi atau dari sisi Ethereumnya dia tetap kita lihat adanya inflow nih ya. Jadi memang balik lagi ini adanya ya indikasi positif sebenarnya ya, untuk altcoin itu lebih bertenaga di tahun depan ya, at least terdekat ya, kita ngomongin Q1 tentunya. Kemudian market overall kita lihat di sini sideways doang ya, cuman memang beberapa altcoin ada rebound tipis-tipis, salah satunya Habar nih. Jadi kita kali ini akan bahas Habar sama Shiba teman-teman ya. Habar juga masuk top 2 trending coin, and then Fear and Greed Index juga sudah ya bisa dibilang cooling down ya ke area netral kembali. Jadi memang ini udah adanya space atau ruang at least untuk dari sisi Fear and Greed Index untuk market itu bisa rally lagi, baru nanti extreme greed lagi ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk market cap dan lain sebagainya sebenarnya dia sideways aja ya, karena low volume juga ya, pergerakannya cenderung masih di situ-situ aja. And kita langsung bahas ke Habar ya. Habar ini kan juga salah satu termasuk koin ISO 20022 teman-teman ya. Dia mendapatkan pemantulan atau rebound yang sangat-sangat signifikan ya. Terakhir kali ya memang sampai 0,042 something, rally ngepam dan akhirnya mampu men-take out beberapa area penting nih, seperti 0,167, kemudian 0,197, kemudian even di 0,27 dolar ini juga mampu di break atau di flip ya, karena beberapa area ini saya tandain dari area-area sebelumnya yang mendapatkan selling pressure cukup strong. Nah, kalau kita lihat progresnya di sini sebenarnya ya, dia ini nggak mendapatkan retracement yang dalam, cuman terkonsolidasi aja di dalam sebuah range. Jadi memang harga itu stabil di atas ya. Jadi di sini kita lihat adanya kemiripan sebenarnya, contoh seperti XRP ya. Habar dan XRP itu bisa dibilang cukup seragam. Harganya udah ngepam terus anteng di atas, tidak seperti beberapa altcoin lain yang sudah ngepam secara daily seperti ini, akhirnya koreksinya mulai agak dalam teman-teman ya. Cuman mereka nggak kayak gini, malah yang kita dapatkan udah rally kemudian manteng di atas, sideways di atas ya, di range kecil aja gitu. Jadi memang kita bisa lihat di situ strong banget untuk momentumnya. Dan ya kalau memang kita lihat seperti ini pun soon or later sebenarnya membuka peluang untuk Habar ini balik ya, ngejar ATH lama di sekitar 0,538 sampai 0,584 dolar, yaitu masih terbuka lebar untuk Habar ya. Kalau kita lihat juga di sini secara daily time frame ya, di sini kan box hijau. Kenapa saya tandain warna hijau? Ya, sebelumnya kita bisa lihat SNR pada pergerakan di 2021, 2022 gitu ya. Reject strong bahkan terjadi di sini beberapa kali sebelum masuk bearish. Dan ya di sini ketika dia udah mampu break dengan signifikan, kemudian adanya retracement, adanya rejection dari level yang lebih atas, tapi ya somehow masih ketahan di area box hijau ini. Ya cuman beberapa kali aja dia bikin tail candle cukup nakal seperti yang kita lihat pada XRP nih. Kita bisa lihat 2 kali nih sini. Sebentar ya guys. Nah di sini. Ini 1 ya, kemudian dia testing pada low yang sama tuh 2 kali ya, di sekitar 0,2354 dolar, sekitar range area itu. Nah, kalau kita lihat sekilas pada pergerakan Habar secara daily seperti ini ya, di sini juga terbentuk yang namanya sebuah triangle pattern ya, dengan area bawah ini. Kalau kita melihat
dengan beberapa kali touch bagian bawah, jadi terbentuk seperti sebuah triangle pattern. Atau teman-teman hubungkan dari sini juga bisa ya, jadi di sini terbentuk di dalam sebuah channel ya. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan sebenarnya untuk Habar secara daily, karena ya masih stabil di atas harganya ya. Even kalau kita lihat ya pada pergerakan sebelumnya di sini dia udah mampu men-take high ya, take out high sebelumnya nih. Tuh. Di sini mampu di break ya, masih kejedot trendline resistance, kemudian dia retrace lagi terhadap MA21. Jadi jatuhnya seperti sebentar ya. Di sini mampu break and then adanya retracement. Hopefully mampu di develop dengan baik sampai dia mampu break and ya OTW ke ATH lamanya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau kita gunakan sebuah Fibo juga ya, dari low ke high-nya, dan ya kita mendapatkan retracement sebenarnya nih. Ya di level golden ratio 0,6 sampai 0,5 itu di sekitar harga 0,273 sampai 0,2864 dolar ya. Di situ adanya MA21, adanya golden ratio, and ya di sini juga kita bisa lihat closing bagus dengan bullish engulfing. Ya walaupun dengan market yang low volume seperti ini, Habar masih memberikan performa yang masih cukup oke, harga masih di atas dan cenderung mengarah ke area yang lebih positif untuk Habar itu. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat aja dari sebentar ya, dari high ke low terakhirnya ya, di sini high. Oke, ke low-nya dia, and yap, here we go. Pas tuh teman-teman ya. 1,6 dan 2,4 ini memang berada di antara range ATH lamanya. Kalau kita mau lihat lebih detail sebenarnya di retracement 1,6 ini adanya tahanan juga. Tuh. Ya, rejection keras di sini. Ya ini di sekitar 0,47 sampai 0,5 dolar. Jadi memang ini next area terdekat sebelum dia balik ke range ATH lama sekitar 0,58 dolar, sekitar area itu untuk Habar gitu ya. Jadi ya di sini memang kita lihat secara progres udah cukup baik, dan ya kita lihat semoga Bitcoin dominance terus mengalami penurunan. Meanwhile Bitcoinnya itu stable di situ-situ aja ya, nggak ada pergerakan yang signifikan atau dump. And ya kalau itu yang terjadi maka bisa ngelit altcoin ya, termasuk salah satunya Habar, untuk akhirnya setelah dia break retest untuk akhirnya breakout dengan strong ya, bukan yang bertahap ataupun candlesticknya kecil-kecil, tapi bullish candle yang strong dan bisa di follow up dengan baik untuk dia ngejar beberapa next area target terdekat secara daily. Minimal kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, sebenarnya di time frame 4 jam ini dia sudah break juga nih ya dari previous high-nya dia di sini. Ini coba saya hapus dulu ya Fibonya guys. Nah, di sini di area sini udah mampu di break ya. So ya at least kita melihat di sini adanya V-shape recovery ya. Di sini adanya retracement before ya mampu di follow up dengan baik. Range next target di sini adanya area supply teman-teman. Nih adanya area supply plus di sini adanya trendline resistance. Jadi memang di sini adanya confluence of resistance yang perlu diantisipasi sama Habar. Ini di range 0,311 sampai 0,319 dolar lah, sekitar area itu range-nya. Ya, jadi mungkin aja by the time dia nggak langsung break, tapi ya sideways dulu, masih ada lanjut turun dulu sebelum dia lanjut naik. Ini possible dalam waktu mungkin beberapa hari ke depan, teman-teman, untuk Habar. Ya, kalaupun benar sesuai outlook yang ini ya, dia akan tes di crucial levelnya dan perlu sekali diantisipasi dan diwaspadai, teman-teman. Nih, diwaspadai gitu. Ya, kalau misalkan dia nggak mampu bertahan, dia malah drop lagi, teman-teman ya, bisa pantau sekali lagi. Ya, di sini adanya area fresh demand. Nih, di 0,263 sampai 0,27 dolar. Ya, jadi kalau misalkan ini momentumnya cukup baik, dia mampu bertahan, ya kita akan melihat dia push mencoba tes area tersebut. Tapi kalau misalkan malah lemes gitu ya, wah makin lama kok makin turun ya, teman-teman bisa pantau nih di area fresh demand kalau kita lihat secara time frame hourly. Oke. Shiba, nah ini juga salah satu yang terus ditanya ya, tiap kali saya live pasti ada aja yang nanyain Shiba gitu ya. Shiba gimana, update dong Shibanya dan lain sebagainya. Ya saya paham sebenarnya ketika teman-teman melihat di Q1 2024 ini Shiba naik signifikan, teman-teman. Ya naik signifikan dan berharap hal serupa terjadi. Ya ketika kemarin-kemarin itu altcoin udah naik gila-gilaan, tapi Shiba naiknya ya sampai 0,0334 dolar aja, nggak sampai testing di previous high di
Q1 2024. Nah, harapannya balik lagi di Q1 2025. Apakah hal serupa akan sama kejadian di SHIBA? Semoga, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat secara persentase ya. Sebentar ya, kita lihat dulu untuk SHIBA. Let's say di sini terakhir kali dia retrace and then naik ke peaknya itu naik sekitar 380-an%, teman-teman. So kalau memang dari sini ya SHIBA batas segini ya dari 0,218 sekian itu ya dia mengalami rebound yang sama ya minimal dia tes balik ke previous all time high lama ya di sekitar 0,008847 dolar, even better ya dia hit new ATH di 0,0001 dolar, teman-teman ya. Jadi ini adalah proyeksi untuk SHIBA kalau memang mendapatkan booster lagi, mendapatkan rally lagi sama seperti pergerakan sebelumnya nih ya. Karena setelah di sini rally ya koreksinya pun korektif sekali ya. Ini makan waktu yang panjang, ABC corrective wave, and somehow kita bisa lihat sebelumnya sudah downtrend secara daily dan ini sudah berangsur uptrend, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini kan terakhir low, ini high terakhir, and then lower low, lower high, and then break dari struktur. Kita bisa lihat nih higher high terhadap high sebelumnya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya higher low. Kemudian di sini juga potentially higher low, dan ya sebelumnya memang di sini udah create higher high. Jadi memang sekarang PR-nya si SHIBA at least dia bertahan di sekitar 0,0183 sampai 1967 dolar nih. Box putih yang saya tandain ini. Dimana sebelumnya juga ada area demand nih secara daily. Ya, testing di situ bikin jarum aja, kemudian masih berada di posisi atas posisi saat ini. Ya, jadi memang sekarang adanya transisi dari downtrend menjadi uptrend untuk SHIBA, walaupun memang belum di follow up dengan rally atau pump yang sama seperti sebelumnya. Ya, at least kalau memang kita mendapatkan pump yang serupa seperti sebelumnya, minimal SHIBA akan ngejar atau testing di ATH lama di 2021. Itu masih make sense menurut saya pribadi gitu. Ya, karena kita lihat juga ini sini bahkan di Q1 sebelum di 2024 ini rally-nya SHIBA itu lebih strong ketimbang Doge. Nah, kemarin kan Doge itu lebih strong karena Donald Trump menang ya. Kemudian Elon Musk juga menjadi orang yang benar-benar mensupport Donald Trump. Jadi ya sangat-sangat wajar akhirnya kenapa Doge gantian gitu ya. Jadi masih sebenarnya ada peluang untuk SHIBA, cuman ya harus panjang sabar sekali lagi ya. Di sini kalau yang nggak sabaran sebenarnya sangat-sangat sulit untuk mendapatkan ya keuntungan sebenarnya. Ya karena ya balik lagi gitu. Ya di kripto kita bisa mendapatkan ribuan persen, ratusan persen, tapi kita juga bisa kena drawdown dulu sebelum apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita analisakan itu bisa membuahkan hasil, teman-teman ya. Jadi ya itu semangat sekali lagi untuk para holder SHIBA ya. Hopefully gak lama lagi SHIBA bisa mendapatkan pumping. Kalau kita melihat daripada pergerakan sebelumnya, at least ini SHIBA ini di akhir Februari ya sampai di awal Maret malah dia baru pump. Ya estimasinya kalau kita melihat pada pergerakan sebelumnya sama nih, akhir Februari sampai awal Maret. Pumpnya itu berlangsung cuman kurang lebih ya bisa dibilang kurang lebih 1 minggu sampai 10 harian ya, nggak terlalu lama dia waktu pumping ya. Akhirnya nanti ada reject terus turun dan lain sebagainya ya. Jadi kita pribadi melihat polanya pada SHIBA ya, ketika dia pumping kayak gini pun ya waktunya itu nggak lama tuh. Candle 1 harian itu pumpnya gila-gilaan, yaitu makan waktu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari ya. Jadi at least kalau kita melihat pada pergerakan sebelumnya ya, peluangnya SHIBA itu sebenarnya di akhir Februari sampai di awal Maret ya, intinya di Q1 ya. And then kita lihat juga sekarang gimana nih untuk SHIBA untuk kita lihat lebih detail sebenarnya. Di sini ada tahanan yang perlu teman-teman pantau ya. Sebelumnya di sini menjadi support nih. Support become resistant. Plus di sini ada EMA21 nih. Secara time frame 1 hari. Ya, ini adalah range terdekat untuk SHIBA. 0,0234 sampai 2434 dolar. Ya, selama SHIBA ini belum mampu break dari situ, ya masih akan kembali bermain di range bawah, teman-teman. Itu yang perlu dipantau untuk posisi SHIBA saat ini ya. Kemudian nextnya lagi secara daily, teman-teman tentu bisa pantau tetap di box orange yang kemarin saya markingin
0,0288 sampai 2985 dolar. Itu dua area krusial untuk Shiba terdekat yang nanyain. Nah, kalau kita lihat di hourly-nya gimana? Hourly-nya sebenarnya kurang lebih ini sama seperti kebanyakan ataupun mayoritas altcoin lainnya. Ya, cenderung flat. Harganya pun ya naiknya cuma korektif aja nih, teman-teman. Belum kemana-mana harganya tuh. Ya, harganya belum kemana-mana. Sampai nanti kita lihat apakah dia breakdown atau breakout. Ya, jelang akhir tahun, teman-teman. Apakah dia breakdown seperti ini, ya, atau malah dia akhirnya benar-benar mampu break area atas. Nah, kalau mampu break area atas ini memberikan sinyal positif untuk Shiba. Ya, jadi that's why kenapa saya tandain area ini wajib sekali di break sama Shiba. Sebelum area ini mampu di break, ya kita akan melihat peluang Shiba malah turun testing area bawah lagi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Shiba. Dan ya Habar lebih strong, teman-teman ya. Tentu harus lebih bersabar. Sekali lagi, market yang low volume seperti ini nggak bisa ngarepin pergerakan yang signifikan seperti apa, karena ya balik lagi mayoritas orang masih holiday ya, cuman beberapa yang masuk dan ya belum, dalam kata belum full aktif lah di market ya. Sampai nanti kita setelah tahun baru ya, kita lihat di minggu pertama Januari seperti apa reaksi orang-orang setelah liburan ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.